Bro Ari, Hai. welcome. Gua jadi duduk di sini, Bro. Bagaimana rasanya? Kayaknya enak juga deh. Kursi host berat loh. Masa sih enggak lah. Tekanan Enggak ini. lah. Tekanannya ya. Lu masih banyak pertanyaan di situ, Bro. Oh iya benar. Iya. Kebetulan banyak yang mau gue tanya. Oh gitu ya. Ya udah, ayo. Oke. Ayo. Bro Ari, Ah. ini gimana nih milih koin yang bisa memberikan profit buat kita? Oh, oke. Milih koin ya. Ya. Oke, gini. Jadi kalau kita bicara koin kan sebenarnya koin di apa namanya di Binance sendiri kan juga banyak ya. Kalau nggak salah 90-an ya. Kalau saya nggak salah ya. Terus di Royal Q juga 70-an kan koin masuk ke dalam situ kan. Nah, selama ini kan kita kan jarang diajarin kalau memilih koin itu juga harus apa namanya? Harus kita lihat karakter dari koin itu masing-masing. Paling kita diajarin cuma gini. Koin induk, altcoin, memecoin. Oke. Kan gitu. Ya memang sih ini paling dasar sebenarnya. Ya kan? 3 hal ini paling dasar. Jadi kalau kita mau main di koin induk, ya kita tahu lah koin induk kan tidak terlalu fluktuatif banget. Ya kan? Ya. Kalaupun dia misalkan lagi musim tertentu ya sideways gitu loh. Nggak sampai langsung 40%, 30% turunnya dan sebagainya. Jarang. Kalaupun naik nggak sampai ratusan persen naiknya. Jarang juga Ya, kayak gitu. benar. Contoh lah Bitcoin yang paling tinggi kan sekarang 62.000 tuh. Nah, itu sekitar kalau dibanding yang beberapa minggu yang lalu itu kenaikannya sekitar 50%. Ya, kalau gua nggak salah tuh waktu itu 42.000. Nah, waktu berapa minggu lalu tuh waktu lagi podcast dengan Bro Loren tuh. Itu kan 42.000. Nah, sekarang 62.000 berarti ada kenaikan sekitar 20.000 US dollar. Betul. Satu Bitcoin. Nah, kalau kita bicara itu mungkin ya oke lah sekitar hampir berapa persen ya? Kalau 20.000 dari Hampir 60.000 50% sih. hampir lah ya, hampir. Tapi kan tidak 50% gitu loh. Betul. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan memecoin, bisa ratusan persen. Kemarin koin apa ya? Gua agak lupa kemarin. Ada satu koin gua nggak gitu tahu nama koinnya. Tiba-tiba melesat sampai 700%, bro. Wow. 800 malah, sorry, bukan 700. 800 koin. Namanya koin apa ya? Bentar ya. Gua coba cek dulu ya. Saya agak lupa saya nama koinnya. Di market, terus kemudian SYS ya kalau nggak salah. Ya, SYS kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah SYS deh. Dari kacamata Bro Ari, kenapa bisa begitu tuh? Dari Karena itu kacamata meme Bro coin kan? Oke. Itu kan meme coin. Oke. Yang satu lagi koin induk, Yeah. ya kan? Nah, yang agak tengah-tengah ya sebutannya kan altcoin. Nah, kalau koin induk ini kan sebenarnya tidak terlalu banyak pergerakan yang fluktuatif sampai seperti itu. Kalau meme coin itu memang luar biasa. Jadi kalau meme coin itu kalau kita mau dapatin duit banyak, cepat dia, gitu loh. Tapi kalau jatuh juga cepat banget. Nah, itu meme coin, itu karakternya meme coin gitu. Ya kan? Kalau karakternya altcoin itu beda lagi. Ya tengah-tengah lah antara meme coin dengan Bitcoin dengan koin induk. Kalau koin induk ya dia tidak terlalu kencang banget kalau kita bicara fluktuasinya. Iya. Kayak gitu. Nah, terus tiap koin ini sebenarnya ya, setelah udah berapa lama kita di dunia trading, kripto khususnya, kan kita pakai Royal Q juga tuh, Yeah. buat jadi alat bantu untuk trading kan. Nah, sebenarnya gini, pada dasarnya tuh kita harus mengenal karakteristik dari setiap koin ini. Sebenarnya. Oke. Contoh ya, kalau Bitcoin kita semua pasti kenal karakternya dia. Kita pasti tahu, ATH itu kan all time high-nya. Ya. Oh, ATL-nya kapan? ATL itu all time low-nya. Jadi kapan dia nyentuh titik paling atas, kapan dia nyentuh titik paling bawah. Kan gitu. Nah, jadi kalau kita di Royal Q nih, kita beli Bitcoin. Udah tahu dia ATH, kita cycle lagi. Ya, dodol dia jadi. Ya itu salahnya gitu. Nyangkut ya. Nyangkut. Jadi kita beli di harga koin yang tinggi harganya. Padahal prinsip dari spot market adalah membeli di harga murah, menjual di harga tinggi. Nah ini banyak yang nggak tahu nih. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Kebanyakan taunya cycle. Udah, lepas begitu aja. Padahal sebenarnya enggak. Ya. Jadi, kalau kita ketemu, kita pakai Royal Q aplikasinya. Terus kita lihat, wah ini koin, kita beli ini koinnya. Makanya saya bilang, kita waktu beli koin itu, kita harus tahu karakter koin itu. Maksudnya karakter itu apa? Yang paling gampang, kamu cek ATH-nya sama cek ATL-nya.
All time high-nya kamu cek, all time low-nya kamu cek. Gimana cara ngeceknya? Kamu buka Binance. Buka Binance, habis itu kamu lihat bagian market atau perdagangan ya kalau bahasa Indonesia ya. Nah, habis itu kamu lihat yang 15 menit, yang 1 jam, 4 jam, 1 hari, atau bahkan 1 minggu. Kamu lihat. Nah, kalau mau lihat yang benar-benar ATH sama ATL-nya, ya kamu lihat yang 1 minggu. 1 hari sih udah mewakili sih sebenarnya. Kamu lihat yang 1 hari, kamu kecilin grafiknya, nanti kamu akan ketemu ATH dia yang paling tinggi berapa, ATL-nya berapa, sekarang di harga berapa, di tengah-tengah kah, atau di atas dekat ATH, atau dia di bawah malah. Nah ini, kalau kita ketemu yang udah di atas ATH atau dekat dengan ATH, itu jangan cycle lagi bro. Kenapa? Karena begitu dia istilahnya balik jadi bearish, turun, itu nyentuh level itu lagi tuh udah berat banget. Iya ya, jadi naik-naik juga susah juga. Ya, berat banget. Itu nggak gampang loh. Contoh ya, gua kan Shiba Army nih ceritanya nih. Oke. Ya kan? Gua kan Shiba Army. Jadi gue pegang koin ini, gue pelajari karakter koinnya bro. Oke. Gue pelajari banget. Jadi gue tahu, oh ATH paling tinggi sekarang itu 3.500. Nah, jadi waktu kemarin dia turun ke 2.800, 2.700. Ini harus diperjelas bro. 0,00. Oh iya, maksudnya 0, ya. 0, orang-orang pada kaget nih. Iya, maksudnya 0,000-nya 4 dulu, ya, baru 2.000. Nah, 2.000-an sekian, 3.000-an sekian lah ya. Ini gue bicara misalnya 0,003.500 itu ATH dia yang paling tinggi. 3.500 apa 3.600 itu paling tinggi ATH-nya. Kayak gitu. Terus yang paling rendahnya berapa? Kalau yang dari kemarin yang seminggu ini terjadi, itu paling rendah 2.300. 2.300. ATL-nya. Oke. Jadi ketika koin itu udah mulai nyentuh ATH, gue gak beli lagi bro. Gue gak beli lagi, kenapa? Kalau dia tiba-tiba turun, gue akan floating parah. Ya gue harapin dia naik kan. Benar. Tapi kan kita harus pelajari support resistance dulu. Kalau dia lewatin resistance-nya, kemungkinan bisa naik. Makanya gue bilang harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Ya. Kayak gitu. Nah, makanya kita harus lihat kan. Waktu kita lihat, kita pelajari, kita bisa pakai beberapa indikator analisisnya. Contohnya kalau yang gue pakai itu Bollinger, kemudian MACD. Nah, gue pakai dua itu. Buat ngelihat ini udah nyentuh ATH, dia masih bisa up lagi nggak? Gitu. Memang ini tidak menjamin 100%, tapi paling tidak 70-80% oke lah. Kan tidak ada yang bisa menjamin di dunia ini kan. Benar. Tapi karena kita menganalisa, kita kan bisa lihat, wah gila dia udah mau nyentuh ATH nih. Terus kita lihat, gila nih udah tembus nih. Ini naik lagi apa enggak nih? Kalau ternyata dia ATH-nya anggap nih, contoh ya, kita bicara Bitcoin deh. Misalkan ATH-nya 65.000. Ya 65.000 US dollar, itu ATH-nya nih. Terus dia udah nyentuh 64 ribuan. Itu koin nggak boleh kita cycle bro. Itu koin cukup one shot. Iya. Nah kita biarin, kita udah one shotin, selesai dia, jangan buy lagi koin yang itu. Kita tunggu koinnya ke harga bawah. Kan again kan, prinsip spot market itu kan kayak dagang. Kita beli di harga murah, jual di harga mahal kan. Benar. Jadi jangan beli di harga mahalnya. Kalau kita beli di harga mahalnya, kamu cyclein lagi, floating udah pasti begitu dia turun. Dan floatingnya bisa berkepanjangan, karena kita nggak tahu kapan dia naik ke ATH lagi. Nah ini nggak banyak yang tahu nih. Oh, tidak banyak yang tahu bro. Justru itu. Karena banyak yang masuk ke market crypto dengan dasarnya Royal Q nih, nganggapnya otomatis loh bro. Ya benar. Sebenarnya buy sell-nya memang otomatis. Dia kan bantu kita buy sell kan. Tapi kita sendiri itu harus menguasai. Makanya basicnya itu paling tidak kita ngerti. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, diajakin teman main ikut, terus cycle aja gitu. Kita cycle lagi, hajar aja begitu. Nah akhirnya floating, begitu floating coba teriak-teriak kan. Nggak ada profit bro. Nggak ada profit. Ya gitu. Yang benar itu kan memang sih nanti waktu dia turun kan akan subsell. Harapan kita turunnya itu sesuai dengan yang sudah kita setting. Misalkan contoh, kita setting nih, minus 15%. Layer 1 sampai layer kesekian, total persentase minusnya 15%. Kalau dia turun 15% minusnya, kalau dia turun 30%. Ya, jerip. Ya udah. Diem. Dari 16 sampai 30 itu tidak ada subsell bro. Tidak ada transaksi ya? Tidak ada subsell. Dia akan subsell itu kalau minus 1 sampai minus 15. Tergantung berapa layer yang kita susun kan.
Benar. Nah, tapi kalau dia udah turun melebihi angka 15% dari batas yang udah kita tentukan, 16 nih, 17, 18, udah bye-bye. Floating parah. Nunggu aja. Nah, itu orang bisa marah-marah itu. Udah banyak kejadian. Kayak gitu. Jadi makanya ketika kita cycle sebuah koin, bukan berarti kita lepas saja begitu. Again, Royal Q ataupun nanti aplikasi yang lain lah. Ini kan alat bantu gitu loh. Alat bantu. Berarti kalau namanya alat bantu, kontrol masih di tangan yang pemegangnya dong. Kita user lah. Ya, user ya. Kita bukan berinvestasi di robot. Ini bukan robot, ini alat bantu, ya kan? Jadi kendali itu di tangan kita. Koin ini dilepas atau nggak dilepas atau di buy itu tuh kendali tangan kita gitu. Memang pada saat bagian tradingnya robot yang bekerja kan, aplikasinya bekerja kan. Tapi pada saat melepas atau membeli yang baru gitu ya, itu tugas kita sebagai yang pegang aplikasinya. Oke. Nah, kalau misalkan dia nyentuh ATH, gua bilang tuh jangan di cycle, bro. Itu udah di one shot. Mencukupkan diri lah ya. Ya, itu one shot. Kita lepasin yang itu, kita lihat koin yang lain. Koin yang lain yang ada di ATL. Kalau di all time high-nya, all time low-nya. Kalau perlu kira-kira kalau misalnya kira-kira udah mau mendekati ATH dan udah telat nih. Kita udah jalur turun. Kalau misalnya kita ada keberanian untuk rugi sedikit ya. Sebenarnya gini, nggak masalah ya kan. Saya bahkan kan sudah undang juga beberapa bintang tamu untuk ngobrol di sini kan. Terus no cut loss, salah men, salah. Cut loss itu yang tidak boleh adalah ketika modal lu cut loss, itu namanya rugi. Tapi kalau misal contoh gini, lu modal satu koin misalkan 400, ya kan. Terus ini modal koinnya udah balik ceritanya nih. Udah balik, ya kan? Berarti kan yang lagi datang sekarang ini kan profit nih sebenarnya. Iya, benar. Nah, lu kalau profit $100, terus dia turun nih, lu cut loss $10, berarti lu masih profit berapa? 90. Itu namanya profit cut loss. Cut loss-nya profit, bukan cut loss-nya rugi, bukan. Oke. Jadi lebih baik daripada dia naik sampai tinggi udah 100, lu nggak mau cut loss, nanti itu turun, hilang lu punya profit itu. Oke. Hilang dong. Nah, tapi ketika lu profit 100, lu begitu lihat turun nih, lu cut loss di sana 90, lu cut loss di angka 90, berarti kan lu loss-nya 10. Loss 10 itu loss profit. Lu masih ambil 90. Benar. Nah, kenapa ngelakuin begitu? Daripada lu pegang terus, turun dia lama-lama, nanti main di subsell, turun lagi, dan lewatin batas ambang yang udah kita tentuin, udah deh. Floating berkepanjangan, bro. Iya. Nggak ada transaksi juga. Nggak ada. Aplikasi nggak ada guna dah. Jadi aplikasinya jadi tidak berguna. Nah, orang kan bilang apa? Ini aplikasi nggak bisa ngasilin duit. Bukan. Yang pegangnya salah. Kayak gitu. Yang pegangnya tidak menguasai aplikasinya, jadi dia tidak bisa memaksimalkan si aplikasi ini. Oke. Gitu. Oke. Nih balik lagi nih, bro. Soal gua minum ya. Oke, siap. Serak nih udah mulai nih. Udah mulai panas. Engine gua baru nyala nih. Kasih oli dikit. Iya. Nah nih, balik lagi nih. Kita pilih koinnya gimana? Nah, oke, gini. Yang mana nih yang pilih koin yang bagus? Pilih koin ya. Gini, nggak semua koin bisa kita pilih. Ya, ini based on my experience. Ya, tidak semua koin bisa kita pilih. Yang benar itu adalah kita memilih koin yang kita tahu karakternya. That's the best way. Gitu. Yang tadi iya dong. Kita harus kenalin ATH sama ATL-nya. Betul, paling mudah yang itulah, paling mudah. Itu paling mudah banget tuh. Kita mengenali yang itu, ya kan? Nah, kalau kita kenal ATL dan ATH-nya, ya kan? Berarti kan kita bisa tahu nih si koin A ini dia ATH paling tinggi berapa, ATL-nya paling berapa. Terus waktu kita lihat, wih, nyentuh ATL nih. Buy, bro. Buy. Cyclein langsung. Koin yang B, wah nyentuh ATH. Udah jangan cycle, one shot, selesai. Cari yang lain. Karena prinsip spot market sekali lagi adalah membeli yang murah, menjual yang mahal. Oke. Jadi kalau dia udah nyentuh harga tinggi, jangan dibeli. Itu namanya kita membeli barang yang mahal, salah. Ya gitu. Kalau handphone ini lagi murah, ya gue beli. Kalau lagi mahal, ngapain gue beli? Justru gue jual kalau gue punya handphonenya. Nah kan kalau kita dagang kan begitu. Kita trading nih, dunia dagang trading ya. Gue beli barang nih sama distributor. Prinsipal deh.
Nah, waktu gue beli sama dia, emang gue beli harga konsumen? Kan enggak, bro. Enggak lah. Gue belinya harga distributor dong. Berarti gue dapat harga murah. Terus gue jual ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Bener. Udah gue ambil keuntungan di sana. Ya. Nah, prinsip dagang di spot market sama. Jadi ketika kita beli koin, ya kita lihat ATL dan ATH dan ATL-nya. Kita milih nih koin nih. Kita milih, koin kan banyak ya. Sekali lagi ya, waktu kita pilih koin, kita harus kenal karakter koin ini. Memang sih yang paling dianjurnya adalah minimal yang koin ini tuh kita ada satu. Altcoin kita ada satu. Meme coin kita ada satu. Paling minimal tuh, masing-masing satu. Ketika kita trading. Jangan semua di meme coin, jangan semua di altcoin, dan jangan semua di koin induk. Jangan. Kita masing-masing harus ada. Nah, terus masing-masing kita pegang satu. Kalau koin induk udah pasti kita pegang Bitcoin lah. Kalau yang altcoin ya terserah. Solana bisa, terus Avax bisa, dan sebagainya. Ya, terus kalau yang meme coin, yang paling juara di meme coin kan ada dua nih, Dogecoin dan Shiba kan. Nah, tapi yang lain itu juga bisa kita pegang. Cuman sekali lagi kita harus tahu ATL dan HTH-nya. Terus koin ini nih sering sideways nggak? Sering cuman begini-begini dikit-dikit nggak? Kalau sering begitu, jangan ambil juga. Oh, jangan juga, bro. Jangan. Kalau meme coin itu kita harus main yang fluktuatif. Oh, oke. Iya dong. Bukannya justru bikin profit di Royal Q itu? Salah, itu koin induk baru bener. Oh. Setelah gue pelajari wah itu koin induk yang main begitu tuh. Sideways. Kenapa? Karena koin induk itu tidak terlalu, fluktuasinya tidak terlalu parah. Kan dikit-dikit ya bro. Ya kan? Nah, di sana kita main sideways untuk si koin induk, itu buy sell-nya luar biasa. Sub sell-nya juga main. Dan dia akan cepat ngena ke harga yang kita beli. Terus kalau naik lagi, ya kita udah profit kan. Terus kalau turun lagi, ya sub sell lagi. Terus naik lagi, ya pokoknya dia nggak terlalu besar. Nah itu koin induk tuh kita main di sana. Tapi kalau meme coin, justru kita harus mainnya agak fluktuatif. Tapi jangan yang parah sekali ya. Kalau yang parah sekali itu maksudnya gini, tiba-tiba naik, tung gitu, tinggi banget. Terus turun, teng gitu banget. 700%. Besok. Itu jangan. Minus. Itu jangan. Kalau itu jangan. Maksud gua tuh yang paling tidak yang nangis itu. 10 besar coin meme deh. 10 besar coin meme. Kita juga harus cari-cari dulu ya nih yang top 10-nya. Ini koin meme, setiap koin, tiap orang pasti punya punya favorit masing-masing lah. Ya kan? Kayak gue misal contoh, untuk yang koin induk, gue favoritnya Bitcoin lah. Ya pasti lah, nggak tahu yang lain lah. Temen gue sih begitu. Terus kita bicara altcoin nih. Nah, altcoin yang paling difavoritin gue ada Solana. Oke, ya. Terus kalau kita bicara meme coin, yang paling gue favorit itu adalah udah Shiba Inu. Gitu. Dan 3 ini gue kenal karakternya, bro. 3 ini. Ya. Nah, masing-masing satu kan mewakili kan. Nah, terus nanti dari meme coin kita cari 10 besarnya. Gitu. Nah, kalau bisa itulah yang kita kuasai. Altcoin juga sama. Cuman kalau masing-masing kita ambil 10, 30 mabok kita, bro. Iya, nggak bisa. Tetap nggak bisa. Mantaunya juga susah. Ya, mantaunya juga susah. Percayalah, gitu loh. Nggak segampang kata-kata orang gitu loh. Nggak segampang. Kata-kata orang mana nih, bro? Janji manis orang. Ya itulah kalau yang maksud gini, banyak orang tuh ngaku sebagai leader. Datang nawarin dengan tawaran yang menggampangkan, bro. Akhirnya orang terjebak kan, kasihan. Bener sih. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Kita maunya orang ini ngerti. Kalau kamu memang mau trading di cryptocurrency, belajar dong. Waktu lu belajar, lu ngerti, ya udah, lu tentuin sendiri. Basicnya udah harus ngerti dulu sih. Jelas dong. Coba, apapun kerjaan lu kalau nggak tahu basicnya gimana? Iya sih. Segampang itu kan. Lu mau pintar nih, tapi basic dasar hitung matematikanya nggak bisa, bro. Gimana ceritanya lu mau pakai kalkulator gitu? Iya sih. Ya kan? Kalau pakai kalkulator karena lu ngerti basicnya dulu. Lu ngerti dong 1 kali 3 sama 3, 3 kali 3 sama 9. Baru lu pakai kalkulator kan biar cepet kan? Iya. Nah kan itu goal, itulah tujuan alat bantu ini. Kayak gitu. Tapi kalau basic aja lu nggak ngerti, sebentar Pak, 1 kali 1 tuh saya nggak tahu berapa Pak angkanya. Lah, kacau lah bro. Gimana mau pakai kalkulator? Basicnya aja nggak ngerti coba. Nih gue dapet banget nih kayak gitu. Ini kesalahan mostly. Gue mau bilang kesalahan juga nggak enak ya. Cuma maksud gue gini, inilah yang banyak orang ini fail ketika trading di crypto tuh ya seperti ini, ya kan. Dan untuk Royal Q sendiri, my suggestion itu adalah
Semua orang tuh harus belajar. Jangan terlalu, boleh nggak salah sih ngejar afiliasinya, itu make money, yes, gue akuin. Tapi ketika motifnya itu ke arah sana, berarti lu lupa produknya. Sedangkan orang join itu karena produk, bukan karena afiliasinya. Lu hebat, afiliasinya hebat nih, berkembang luar biasa. Lu mau V pantingnya V6 nih, V10 dah, gua kasih tambah bonus 4 lagi dah. Tapi kalau akhirnya aplikasinya itu tidak membawa manfaat buat orang yang sudah beli, pertanyaan saya adalah tahun kedua tuh orang akan perpanjang apa tidak? Ya jelas enggak, bro. Nah kalau kayak gitu namanya lu main affiliate-nya di Royal Q itu pakai one shot, bukan cycle, bro. bener. Sekali lu dapat duit dari afiliasinya, lu dapat banyak, lu cabut. Selesai ya. Nah, inilah yang membuat si Royal Q itu nanti lama-lama jadi rusak namanya gara-gara orang-orang seperti ini. Yalah. Nanti orang luar yang tidak ngerti apa-apa, yang udah bayar $120, ya oke lah, mungkin buat sebagian orang ini kecil, tapi buat beberapa orang ini gede, bro. Gede. Itu baru ya kan? Aplikasi doang loh. Ya. Dia udah bayar nih, udah pakai, nggak dapat manfaatnya. Terus dia bilang apa? Ini aplikasi nggak bisa ngasilin uang buat gua. Padahal gua udah bayar. Nah, sekarang gua tanya lagi, bro. Sentimen negatif dengan positif lebih mana yang cepat nyebar? Negatif. Ya udah jelas. Akhirnya apa? Orang di luar sana mayoritas nanti akan bilang apa? Ini aplikasi Royong nggak bener, bohong. Gue punya temen. Rugi semua, nggak ada yang untung. Dia ngomongnya begitu, bro. Padahal tuh orang juga belum pakai sebenarnya ngomongnya. Nah, tapi karena dia dengar sentimen dan negatif dari orang lain, kan ini orang terpengaruh. Iya, benar-benar. Orang ya kan? Kalau dengar negatif sih lebih aware ya. Jadi kalau dengar positif, oh masa sih? Bener gak sih? Jadi lebih ke konfirmasi. Cuman tetap aja. Kalau udah negatif sih langsung, wah. Jangan deh, denger gini deh, jangan deh. Iya. Makanya itu kenapa saya bilang harus belajar. Jangan sampai pakai aplikasi Royal Q-nya. Oh ya, kita udah bayar nih $120, itu 1,5 juta itu. Kita udah bayar itu. Itu kalau misalkan dia nggak bermanfaat, mending itu duit beli kerupuk aja sekalian dah. Kita bagi-bagi orang makan lumayan. Daripada 122 kita sombong ke Royal Q terus bagi member afiliasi dan kita nggak dapat apa-apa. Itu kalau yang beli robot S1 ya, bro ya. Kalau yang beli robotnya ngejar afiliasi repot juga. Nah, itu jatuhnya pemain MLM, bro. Ya gitu. Itu yang sering merusak gitu loh. Itu yang gue bilang, kenapa gue tekanin ya, ketika kita jalani sebuah bisnis, yang kita jual itu kan sebenarnya lebih ke produknya. Benar. Produknya kalau bagus ya, contoh lah kita bilang, gue sering ambil analogi lah ya. Contoh gini. Sebutin merek gak ya? Merek sebutin nggak apa-apa, bodo amat lah. Ya, okay. Netflix dah. Netflix. Itu aplikasi untuk kita nonton bioskop. Okay. Nonton film lah. Nonton film ya. Macam-macam kan film dalam situ kan. Nah, ketika gue bayar aplikasi itu, bro, maunya gue tuh kan aplikasi itu bermanfaat kan. Ya. Kalau dia bermanfaat, gue dapat manfaat aplikasinya dari gue bisa nonton, bisa ini. Menurut gini, bulan depan deh, gue perpanjang lagi nggak tuh aplikasi gue bayar? Pasti lah. Ya iya udah. Lah itu yang benar, bro. Bukan cuma sekali gua join, tahun depan lagi gua nggak bakal join lagi. Itu mah berarti aplikasinya nggak kepake. Berarti orang nggak dapat aplikasinya, nggak dapat manfaat dari aplikasinya. Padahal dia udah bayar. Kalau kayak gitu ngapain lu bayar? Pertanyaan gitu. Ya kan? Ngapain lu bayar aplikasi kalau lu sendiri nggak dapat manfaatnya? Makanya berhati-hati dengan omongan dari orang yang ngajakin Royal Q gampang lo dapat duit gini. Lu janji manis, bro. Kayak gitu. Nah, waktu lu nawar orang itu, lu mikir nggak orang ini bakal duitnya nyangkut? Lu ajarin dia nggak? Oke, floating memang tidak bikin rugi, tapi kan kesel nunggunya, bro. Iya ya, kalau kita nanya nih ya, nanya nih, ini kenapa nih nggak jalan gitu kan? Ibaratnya kita nggak ngerti, bener nggak? Terus temen yang ngajak cuma ngomong gini, floating, bro, nanti juga balik lagi. Kapan ke pertanyaannya kan? Nah, sedangkan duit kita terbatas tuh yang masuk situ tuh. Nah itu dia, ya kan? Jadi sering kali ya jawaban seorang upline cuman bilang gini, udah lu sabar aja. Men, itu duit nyangkut, men. Lu suruh orang nyabar. Coba duit lu nyangkut kalau banyak gimana? Bener. Ini harus ada cara untuk supaya mengurai itu gitu loh. Ya kan? Maksudnya jangan, cycle itu tidak salah ya. Sync dengan copy trade tidak salah. Itu kan memang memudahkan. Tapi again,
Semua kontrol di tangan kita. Dan ketika orang yang ngesing dengan copy trade ini nggak ngerti sama sekali tentang pilih coinnya apa, ya udah gitu. Jadi dia kayak gini ya udah gini nih, ini duit gua masukin ke Binance, gua pakai aplikasi Royal Q, gua copy trade, habis itu gua berserah gitu. Ya nggak begitu lah. Gak lucu juga ya kan? Iya nggak begitu gitu loh. Kita berharap profit gitu, kok nggak ada untung-untungnya. Ya. Gitu kan? Nah kalau ketemu orang yang, tapi Pak saya malas Pak belajar Pak, saya nggak mau belajar kripto, ribet Pak bla bla bla. Ya kalau gitu jangan investasi. Iya jangan bener. Kayak gitu, udah dagang biasa aja, silakan gitu loh. Kita juga boleh invest di sesuatu yang kita nggak tahu. Daripada dia rugi, nanti dia merasa dia rugi atau bla bla bla, itu kan bukannya jadi enak kita sebagai orang ngajakinnya, kita justru jadi beban. Benar. Nah, jadi again ya, milih koin itu harus ngerti karakter koinnya. Oke, jangan ATL yang tadi. Benar. Paling tidak, kalau gua sih kesana ya. Paling tidak kita tahu ATH-nya apa. ATH-nya angka berapa, ATL-nya angka berapa. Nah, setelah kita tahu itu, oke, kita dan waktu kita tahu itu bukan cuma sekedar tahu ya, harus pantengin pergerakannya. Lo tahu nggak sih Mbak Inu itu gue hampir everyday gue liatin bro, gitu, hampir everyday gue lihat hari ini nih dia lebih ke sideways atau memang ada fluktuasi yang tinggi banget. Contoh ya hari ini Shiba tuh jam siang pagi menjelang siang, itu tinggi banget bro. Tapi tinggi bangetnya itu masih dalam kategori normal. Kenapa? Karena selama ini dia sideways-nya tuh di 0,0002800 2900. Kemarin aja dia turun ke 2300-an. Nah, begitu dia naik ke 2000-an itu gua nggak kaget. Kenapa? Karena itu harga normal dia yang harusnya jalan gitu loh. Dia nggak akan jatuh lagi ke 1000-an, nggak akan jatuh lagi ke sana. Tapi dia udah akan stay di 2000-an, 2700, 800 itu tuh harga standar. Standar ya. Nah, harusnya memang dia di sana. Kalau dia turun, dia akan balik ke harga standar. Gitu. Tapi waktu dia nyentuh ATH, ya, karena waktu kita pelajari koin kan kita juga nggak cuma ngelihat itu doang. Ada 3 hal kalau nggak salah. Fundamental koinnya, pergerakan marketnya, dan analyticalnya. 3 hal ini kan kita pelajari. Analytical tuh grafik ya maksudnya? Grafik. Kita lihat grafik. Ya tadi gue bilang kan, gue pakai beberapa indikator nih. Salah satunya adalah yang paling gue suka tuh Bollinger dan MACD. Nah itu indikator analisis yang gue pakai. 2 itu lah, gue combine 2 itu ya. Terus ada lagi yang mau pakai Fibonacci silakan. Ya. Silakan pelajari aja nggak apa-apa. Itu gimana caranya. Makanya nanti ikut kelas lah. Di kelas diajarin semuanya. Gitu. Kebetulan gue yang ngajar bagian itu nanti. Kayak gitu. Jadi kita pelajari itu semua. Jadi kita bisa ngerti. Oh si koin ini dia itu fundamental nggak? Pergerakan market tuh kita bisa baca-baca dari Google, dari banyak berita, banyak research. Ini koin ini nih ada investor baru nggak masuk? Kayak gitu loh. Terus dia punya koin itu tuh misalkan diterima di negara tertentu nggak? Terus ada tokoh-tokoh terkenal yang nyinggung dia nggak? Kayak gitu. Kalau ada begini, berarti ini pergerakan market bisa kita baca bro. Wah ini koin berpotensi ke depannya itu nanti up. Sentimen positif sentimennya. Makanya gue undang Blororin kalau bicara itu kan. Nah terus yang tadi analyticalnya itu sebenarnya gini, tiap analisis itu beda-beda ya. Kalau kita mau main di trading, yang kita lihat itu adalah analyticalnya. Ya, kalau mau main scalping itu trading jangka pendek. Yang paling kita harus lihat itu adalah 15 menitnya. Dia gerak naik turun, naik atau turun nih. Kita cyclein cepat. Kalau nggak one shot, ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau main long term, yang kita lihat itu adalah fundamentalnya. I see. Nah, ini koin punya project masa depan nggak? Karena itu untuk jangka panjang. Ya gitu. Nah, kita cycle koin-koin yang seperti ini. Kayak gitu. Tapi ingat, bukan berarti kita main cycle terus-menerus sepanjang masa. Enggak, ada ATH-nya yang kita harus lihat. Ini kalau sudah ATH, jangan kita cycle. Kalau sekali kita cycle ATH, berarti Anda membeli produk itu di harga tinggi. Begitu harganya turun, lu harus tunggu harganya kembali tinggi, baru lu BEP. Nah, kalau di cycle, itu udah nyentuh ATH-nya sebentar aja. Sebentar doang nih bro, hari itu. Nah, makanya harus dilihat kan.
teng lagi, nyangkut lagi, baru sehat sedikit. Ya, makanya kita waktu dia udah menyentuh ATH, itu kita harus one shot dulu, lepas dulu, kita lihat dulu, ini koin ini bakal lewatin resistennya kah? Atau dia justru nggak bakal nyentuh? Kalau dia lewatin resistennya, ini kemungkinan besar naik lagi. Kita buy lagi, cycle lagi. Tapi kalau dia udah mau nyentuh garis resistennya, garis paling tingginya ATH-nya, terus dia turun lagi. Itu kita tunggu aja sampai turun paling bawah. Kita liatin, makanya kita harus kenal karakter koinnya. Kalau kita kenal karakter, kita tahu harga standar dia berapa, harga bawah dia berapa. Nah, waktu dia mulai turun, kita lihat turunnya itu akan main sideways di harga standar atau akan turun lagi ke bawah lagi. Kalau dia main sideways di harga standar, kita cycle lagi. Oke. Kalau dia turun ke paling bawah, kita cycle lagi. Berarti kita beli di harga bawah. Gila, gue dapet banget nih. Kayaknya gue abisin langsung gue buka nih mainan sebelah. Makanya kita pelajari ya. Yang kedua, contoh gini, gue juga ada beli satu koin meme namanya SLP. Oke. Ya, SLP itu secara fundamental oke. Ya, terus analytical tuh, gue paling demen karena dia masih bawah banget, bro. Dia masih bawah banget. Dia belum pernah nyentuh harga standarnya dan harga ATH-nya. Itu tinggal tunggu waktunya aja. Kayak gitu. Begitu dia naik tang. Nah, itu di aplikasi itu nanti akan sell, bro, bukan sell. Kecuali nanti dia kan nggak mungkin naik terus begini kan. Dia kan begitu naik, turun dikit, naik lagi. Jadi ada koreksi baru naik lagi. Iya, benar. Nah, di saat itu kita udah harus mantau juga ya, bro, jangan sampai nyangkut di ATH tadi ya. Bener lah, makanya itu yang gue bilang, nggak mungkin kita taruh, kita lepas begitu aja. Lah ini trading gitu loh. Nggak bisa begitu. Satu hari, ibaratnya seneng satu hari gara-gara momentum itu, besokannya kita galau nih gara-gara ada transaksi gara-gara floating. Ya, itu banyak yang terjadi. Ya, maksudnya yang konsep begini ini disebut dengan koin strategik kan. Jadi kita harus paham koinnya, tahu koinnya. Jadi nggak main asal nge-cycle terus lepas begitu aja, nggak bisa. Kita benar-benar harus paham tentang koinnya, karakter koinnya. Ya memang kita nggak bisa pegang cuma 1-2, kan nggak mungkin kita main cuma 1-2 koin. Ya, kita harus main agak banyakan. Ya, koin itu kalau bisa lebih dari 4-5, tapi jangan sampai lebih dari 10. Nggak kepegang, percayalah. Saya aja nggak kepegang. Saya aja ngelihat 3-4 koin aja, itu mabok saya tiap hari begitu. Harus panteng terus ya, bro. Iya. Gue harus pantengin. Buy sell-nya sih gue nggak pantengin, cuman gue harus pantengin dia nyentuh ATH atau ATL-nya. Atau dia sekarang lagi harga tengah-tengah di standarnya. Itu gue harus pantengin itu. Itu aja sih yang gue pantengin sebenarnya. Itu yang membantu kita buat keputusan, bener ya? Benar. Nah, itu kan informasi namanya, bro. Di candle ya. Nah, ini candle, kita bicara candle ya. Candle itu kan ada harga buy, ada harga sell. Iya. Ya kan? Terus harga tertinggi, harga terendah. Iya. Kan ada begitu dia. Ya, yang kotak itu dengan yang garis itu dua hal yang berbeda. Kalau garis itu bicara dia capai harga tertinggi tapi dia turun lagi, akhirnya dia sell di berapa, dia buy di berapa. Waktu kita buka, kita open, kan dia garis bentuknya. Nah, begitu dia turun, nah ini kan jadi kotak merah. Iya. Waktu dia turun kan, begitu dia balik arah, ini jadi kotak hijau. Iya, benar. Nah, jadi waktu kita buy di sini, waktu dia turun ke bawah, kita sell di sini, berarti kita sedang mengalami yang namanya loss, rugi, atau floating lah. Kita kan nggak sell sebenarnya. Tapi maksudnya candle itu nyentuh bawah kan. Akhirnya dia akan bentuk candle. Begitu dia selesai di sini, dia akan bentuk lagi yang bawah atau naik ke atas lagi. Nah, waktu dia garis ini, kalau dia ke bawah, dia akan bentuk panjang begini. Itu warna merah. Kalau dia ada garis ini, dia udah turun ke bawah merah, terus dia naik ke atas, jadi hijau, bro. Berarti buy-nya di sini, sell-nya di atas. Kayak gitu. Nah, itu konsep dari baca candlestick. Nah, ini harus paham. Kalau nggak paham, bagaimana ceritanya? Wah, ini orang harus benar-benar benar-benar kuasain dulu dari basically-nya baru. Karena ini basic, bro. Ini basic. Basic segitu ya? Ini basic. Ini padahal udah nyutan. Enggak. Ini sebenarnya gini, ini cukup 1 hari belajar. Ini kan karena tidak ada modulnya diceritanya sekarang nih. Tapi nanti kan waktu kelas kan ada modul. Dia pegang modul, waktu kita jelasin kan dia lihat itu. Cepat ngerti, bro. Makanya kenapa harus kelas yang kita bikin kelas offline loh. Ya kan? Kan kelas yang kita bikin offline, bukan online. Jadi waktu dia datang, dia belajar, dia nggak ngerti, dia bisa tanya, bro. Angkat tangan. Pak, tolong dong saya yang ini. Nah, gitu. Nah, kita datang. Oh iya, problemnya sini. Gitu. Kelar. Dan on the spot kita langsung praktek. Wow. Gimana dia nggak pulang nggak ngerti, coba. Nah, kalau udah ngerti, ya kan, nanti ada
info market apa, bla bla bla. Dia ngerti ngambil keputusan langsung. Kita bisa secara nggak langsung kita bantu orang make money juga ya, kita berbagi ilmu begini ya. Sebenarnya iya, kan gini, ketika kita mau daftarin orang nih masuk ke dalam komunitas yang champion trading kan, kita kan mau orang ini nih ngerti. Kalau kamu ngerti, nanti kamu bisa ambil keputusan yang the best versi kamu ya. Nggak mungkin versi saya, orang trading dia masa versi saya kan nggak ya. Jadi dia bisa ambil keputusan yang terbaik untuk versi dia. Dari baca-baca itu kan memang kita nggak mungkin 24 jam kita liatin, tapi paling tidak itu dalam satu hari itu beberapa kali liatin kan bisa. Di handphone kita kok tinggal buka aja liatin, oh sebentar oke. Iya 15 menit satu koin bisa lah ya. Nggak perlu 15 menit, hitungan detik juga bisa. Kurang dari 1 menit. Kita kan cuma buka, ini contoh ya, buka, liatin aja. Oh misalnya contoh ya, kalau gue itu kan main jadi di apa namanya? Shiba Army. Waduh, gue Shiba Army banget ini. Jadi kita waktu kita hashtag-nya loh. Nih, waktu gue beli, gue tinggal buka kan Shiba kan. Gue lihat Shiba, tinggal gue buka seperti ini, ya kan. Gue tinggal lihat, oh lagi koreksi. Gitu. Sekarang berapa? 2000 0,0002807. Oh, di harga tengah-tengah. Lagi turun nih ceritanya. Itu time frame yang 4 jam. Kita lihat time frame yang 15 menit. Ternyata sideways dia. Berarti, dan ini nyentuh, kalau ini nanti analytical lah ya, kita belajar ya. Ini ada Bollinger nih, ini garis tengah. Ini bicara garis tengah. Dia baru nyentuh garis tengah, dia akan turun lagi. Oh, oke. Kayak gitu, sampai dia nyentuh garis bawah, kalau udah lewatin garis bawah, dia pasti naik lagi. Oh gitu? Ya, sesimpel itu. Nah, itu paling... Berapa lama gue belajar? Gue baca itu. Paling nggak nyampe segini kan? Nggak nyampe sih. Iya, makanya. Tinggal itu aja sebenarnya. Kalau kita mau trading di dunia itu, ya kita mau terjun dunia itu, ya kita harus belajar. Kita harus siapin waktu untuk ke situ. Ya dong, karena uang kita masuk. Coba uang lu yang lu masukin cuma 500 ribu, lu nggak lihat kali. Mungkin ya, kalau untuk orang yang udah punya uang banyak, 500 ribu, lupain. Tapi kalau miliar yang dimasukin, masa lu nggak mau lihat bentar-bentar? Ya pasti sih. Nah, di luar kesibukan ya. Pasti dilihat. Duit gue udah naik berapa? Ya, kita ngecek aja sebentar, nggak salah kok. Gitu. Terus kalau udah nyentuh ATH, ini udah cycle nih, harus di one shotin nih. Saya one shotin langsung. Kayak gitu. Circle dengan copy trade itu memang bagus. Tapi ada waktunya kamu harus lakukan sendiri yang namanya one shot. Kenapa? Karena namanya kamu copy trade dengan orang lain, kita kan nggak tahu nih, mereka ini aktif atau pasif. Kalau mereka aktif, mereka yang akan bantu kita nge-cut koin tuh. Iya. Tapi pengalaman saya nggak begitu, banyak yang pasif bro. Cycle aja. Iya, walaupun udah ATH, dia jalan aja. Dia cuma ngasih strategi doang ya? Dia cuma ngasih tahu satu koin itu budgetnya sekian, cuma itu doang. Habis itu, oke, kita ikutin. Waktu kita ikutin, jalan kan, teng. Tapi waktu udah nyentuh ATH, kan kita bisa tahu nih, si copy trade ini aktif apa enggak nih? Atau dia hanya sekedar bikin begitu, terjadi aja, terus dia pasang, dia jangan-jangan dia sendiri mainnya kecil-kecil aja bro. Kayak gitu, kita kan nggak pernah tahu cara dia main bagaimana. Nah, dia main kecil-kecil aja, terus dia kasih tahu ke kita. Sementara dia main sendiri, yang manual mungkin lebih gede. Benar juga. Nah, kan kayak gitu. Dia dapat 1%, 1,5% kan, kalau nggak salah. Per profit ya? Per profit kan. Lu bayanginnya kalau ada 100 yang ikut dia. 1.000. Nah, 1.000 udah berapa? 1.000. Nah, gila lu, gede banget coy. Iya sih. Dari itu aja udah gede banget. Nah, pertanyaannya mereka ini aktif apa enggak? Yang gua tahu, mostly ya, yang udah gua ikutin ya, beberapa ya. Gua nggak sebutin lah namanya siapa aja. Tapi itu pasif rata-rata. Padahal udah nyentuh ATH loh. Gila ini koin udah nyentuh ATH. Contoh deh, Solana waktu itu. Iya. Solana waktu itu, gue ikut copy trade nih. Udah ATH men, gila gue lihat. Loh kok nggak di one shotin begitu? Nggak dilepasin begitu? Ya? Lanjut bro. Lo tau nggak gue Solana minus berapa persen? Sampai 30-an. 30%. Nah, yang kedua, kalau kedua tuh karena gue salah sendiri sih. Karena gue waktu itu belum ngerti apa-apa. Jadi gue main beli aja. Itu di koin Algo bro. Algo gue nyangkut, gue floatingnya itu sekitar, miring ya, 26%. 26 minus 26,82. Itu per hari ini? Per hari ini. Wow. Ini karena gue nggak ngerti. Ya, karena gue nggak ngerti. Tapi bisa nggak gue selesain floating ini? Bisa.
gue perlu injek modal gede banget nih. Kan harga segini. Kalau gue beli di harga dia sekarang, ini kan harga di bawah nih. Iya. Minus 26 kan berarti harganya ada di minus ada harga 26 dari atas kan. Nah kalau gue beli harga ini sekarang, maka ini kan turun kan harganya. Averaging kan. Jadi nanti bisa kejemput, bisa. Tapi gede banget modalnya. Iya, buat apa juga. Sayang lah. Modal gede banget. Jadi nggak mungkin gue pikir, nggak mungkin lah gue lakukan begitu, gila. Nanti aja lah kalau memang gue mau selesain sih. Kalau gue mau selesain mungkin gue akan lakuin begitu. Tapi kalau gue belum mau selesain ya gue biarin aja dulu lah. Nah ini algo gue beli pada saat dia mungkin nyentuh ATH waktu itu. Gue belum ngecek sih algo berapa ATH-nya. Tapi ya udah akhirnya floating udah berapa lama nih floating? Sebulan. Ada kali. Itu dia sih. Ada kali mendekati mungkin kali ya. Oke. Nah ini kan kesel bro kalau kayak gini-gini. Ini baru satu loh gua. Kalau yang lain-lainnya gimana? Iya, kalau ada 5 sih koinnya sih bingung. Ayo, apa nggak kesel tuh? Itu uang nyangkut masalah di sana. Kita bukan masalah uang nyangkutnya, masalahnya itu nggak make money buat kita kalau floatingnya terlalu dalam. Kita salah, kita belinya di harga ATH-nya. Dia turun ke tengah-tengahnya. Misalnya turunnya ternyata kita settingnya minus 15%. Waktu di tengah-tengah itu tuh minus 18%. Terus dia main aja di tengah-tengah itu. Mampus nggak lu? Floating kan? Parah. Terus dia tadi bilang, gila kok nggak naik-naik ya? Dia naik, tapi naiknya di bagian yang kitanya tidak di settingan kita tuh nggak nyampe ke sana. Nggak settingan, benar-benar. Kita terlalu low gitu loh. Kita nyetingnya di atas sini doang. Dia di sini, dan dia naik turunnya di sini nih. Lah kita di atas bro, gimana? Kalau kita settingannya nyampe bisa make money loh sebenarnya. Kenapa? Kalau kita settingannya nyampe bisa make money. Kalau nyampe. Tapi kan tahu nggak? Oh ya kan muslim. Tahu nggak? Nah itu yang jadi problem. Oke. Jadi gue sih maunya orang itu, oke, kamu kalau memang mau trading di cryptocurrency, kamu belajar dulu manualnya. Ibarat gini, lu kalau mau pakai kalkulator nih, lu ngerti dulu hitung-hitungannya deh. Kenali dulu cryptocurrency-nya. Tambah kurang kari baginya itu ngerti dulu. Angka-angkanya ngerti dulu, baru lu pakai kalkulator. Karena kalkulatornya alat bantu. Trading, lu mau trading, oke, boleh. Tapi lu kenalin dulu cara trading. Lu kenal dulu cryptocurrency itu apa. Koin-koinnya nih, koin-koin apa. Apa sih SOL ini, gitu loh. Terus apa sih BTC ini. Apa sih yang namanya ERP ini. Pelajari semuanya, gitu. Nggak harus sampai jago banget, tidak. Yang penting kamu ngerti. Sampai kamu di tahap kamu ngerti. Ketika kamu ngerti, ya kamu nggak perlu dijelasin panjang lebar lagi. Bahkan udah paham. Kayak gini loh, kalau kita pakai aplikasi ini, nanti lu trading gampang, gini. Oke lah ya. Aplikasi Royal Q itu membantu kita buy and sell secara otomatis. Buy and sell secara otomatis. Settingan kita. Yang pilih koin kita. Yang lepas koin kita. Jadi keputusan itu tangan kita, bukan di tangan robotnya. Robotnya cuma jalan perintah. Buy sell. Nah itu aja. Dia jalan perintah yang bagian itu. Itulah otomatis di bagian situ. Tapi untuk beli koin, lepas koin itu kan tugas kita. Benar. Kita pakai copy trade pun, ya kalau copy trade-nya jalan, kalau orangnya aktif. Kalau orang tidak aktif, bahaya bro. Ini ngomong transparan aja. Biar semua orang tahu yang member Royal Q tuh. Jadi mereka harus ngerti, bukannya apa. Mereka harus ngerti. Kita input lah ya sebenarnya ini. Buat kemajuan komunitas Royal Q juga sebenarnya. Kita kan maunya gini. Kita kan mau, ini bukan masalah di Royal Q-nya aja. Yeah. Ini masalah di people-nya. Ya kan, di orang-orangnya. Ya kita kan maunya orangnya maju, bro. Kalau dia join itu dia nggak maju, ngapain lu join? Itu kan pertanyaan simple, bro. Iya sih. Kita kan maunya maju kan? Iya, kita kan maunya maju. Kalau kamu mau maju, belajarlah. Gitu loh. Kita kan akan bikin kelas trading nih. Lu belajar kelas tradingnya. Luangin waktu, belajar satu hari kelar kok, belajar semua itu dari paling basic sampai jadi. Bahkan kita sampai bikin sampai itu loh bro, bahasa-bahasa trading pun dimasukin loh. Lu ngerti itu istilahnya bullish, kenal apa itu namanya bullish, bearish, ya kan, take profit, apalagi cut loss, bla 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 bla. Itu bahasa trading itu kita rangkum dalam satu modul semuanya tuh. Gitu. Jadi itu buku udah kayak kitab suci aja, kitab suci trading. Kitab suci trading. Iya. Tinggal di pengarangnya aja ya semuanya itu. Ya, nah itu. Luar biasa. Jadi sesimpel itu. Mau ngerti, mau profit dari Royal Q, mau bisa maksimal, oke, belajar. Belajar aplikasinya, belajar koinnya, ya koinnya itu banyak ya. Belajar teknikalnya, fundamentalnya, pergerakan marketnya dan sebagainya. Belajar semua. Ya, belajar baca chart dan sebagainya.
Pak pusing Pak, baca cat. Ya udah kalau gitu nggak usah belajar, nggak usah trading, nggak usah investing ya, gitu. Nggak ada yang gampang sih sebenarnya. Nggak. Tapi kalau dia memang mau ya udah belajarlah. Kalau kamu belajar, kita juga senang. Pada akhirnya kamu pintar kan. Kalau kamu pintar, kamu nggak usah pengaruh sama si A, si B, si C. Kan keputusan tentang kamu. Kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti, akhirnya apa? Keputusan si A, si B, si C yang mempengaruhi keputusan kita. Terus nyalahin jadinya kalau salah. Terus kalau kita salah ya kita salahin dia kan. Dianya juga jadi stres. Kalau dia cuma 2 endingnya. Kalau nggak dia kabur, ya dia kabur. Gitu aja. Ya hilang dong. Ya paling terakhir itu maaf ya, sabar ya. Paling itu. Contoh yang belakang-belakang ini deh, kita bicara sedikit melenceng dikit. Yang scam deh. Iya. Ya kan, itu kan ada scam kan. Kemarin kita baru bahas dengan Pak Regi dan sebagainya. Awalnya galak banget bro. Terakhir apa? Maaf. Ini bisa minta maaf doang. Lah yang uangnya udah nyangkut di situ yang ya kita nggak tahu ya. Mungkin uang buat beli beras. Iya bisa sih. Kebutuhan rumah tangga. Gara-gara dijanji manis kan masuk. Terus sekarang cuma bisa balas dengan maaf. Lah anak orang makan apa? Gitu. Gimana kita nggak kesel juga dengan semua cara model main begini bro? Ngerusak banget. Ngerusak banget gitu loh. Ya, yang Royal Q juga sama. Nggak usah ngomongin scam itu deh. Yang non scam aja digituin kok. Yang Royal Q yang tidak bakal scam, sorry, bukan nggak bakal scam. Maksudnya yang terbukti kalau kita pun scam, paling scam robotnya, bukan scam uang kita kan. Iya. Itu aja bro, dimanfaatin afiliasinya bro, tanpa mengajari membernya. Akhirnya membernya cuma bayar aplikasinya, nggak ngasilin duit, dan ketika dia udah dapat, dia udah sell semua, dia udah dapat one shot lah bahasanya ya, affiliate kan. One shot semua keuntungan affiliate dapat, udah fee 6 dia dan sebagainya, mungkin ya fee 10 mungkin, terus habis itu hilang bro. Nah kalau dia hilang, membernya diapain? Itu member gimana tuh? Itu member gimana? Kasian kan nasibnya tuh begitu kan? Akhirnya member ini karena nggak dapatin edukasi yang benar, dia koar-koar lah bilang Royal Q jelek. Iya. Itu pengaruh ke siapa akhirnya? Kita lah. Semua. Benar. Pengaruh ke kita. Gara-gara yang kayak gitu cara mainnya. Bukan aplikasinya yang jelek, oknumnya. Kalau yang kasus Royal Q ya, bukan manajemen perusahaannya nggak benar, tapi yang nawarinnya. Kalau Sunton Capital dan bla bla itu, ya itu kan karena manajemennya yang lari. Ya, kalau ini manajemen tidak salah, developer tidak salah. Yang salah siapa? Yang jalaninnya. Karena memang dari awal tujuan developernya ngasih aplikasi ini ya buat ngebantu trading. Ya. Bener kan? Goalnya itu bro. Tapi apa? Salah dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan itu adalah afiliasinya yang dijor-jorin. Sampai banyak sekali di leader itu yang ditonjolnya bukan hasil trading, yang ditonjolnya ada hasil MLM-nya bro. Kayak gitu. Harusnya hasil trading dong. Produknya trading, hasil tradingnya. Kalau kamu pakai Royal Q, hasil trading kamu bagus, itu juara bro. Itu orang kan tanya, Bapak strateginya gimana? Yes, settingnya apa? Orang kan nanya itu gitu loh. Orang mau follow loh. Benar ya. Tapi kalau misalkan lu cuman dari hasil afiliasi, lu hebat cuma sekarang. Begitu lu nanti banyak yang mundur sebagainya, lu kan hilang bro di telan bumi. Tahun depan selesai sih. Tahun depan lu selesai. Dan lu udah capek-capek bangun itu kan. Udah Zoom tiap hari, pagi siang malam. Endingnya cuman nggak jalan. Nggak ada repeat. Itu ibarat gini, bangunan gede tapi kosong bro. Buat apa? Ngapain lu bangun-bangun gede-gede kalau nggak di dalamnya nggak ada isinya? Iya sih. Maunya kan gini, maunya kita bangun-bangun gede, setiap lantai itu diisi penuh dong, semua orang. Nah berarti apa? Tradingnya. Karena produk tradingnya. Ngajarin lah orang koinnya gimana, aplikasinya gimana, basic pengetahuan dia harus apa. Ngajarin lah gitu loh. Ya memang sih kalau kita bisa ngajarin itu memang ada beberapa faktor lagi. Kadang-kadang membernya tidak mau. Yeah. Kayak gitu. Ya justru ini makanya ditekenin ya kalau misalnya memang kita mau terjun di dunia kripto atau dunia trading kripto dengan menggunakan aplikasi itu salah satunya Royal Q. Nah, kita perlu mengetahui dulu nih kripto itu apa, marketnya seperti apa, cara baca marketnya seperti apa, pemilihan koin bagaimana, cara kerja aplikasinya bagaimana. Bener ya? Betul sekali. Oke. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Nah, jadi
kalau kita mau make money ya kita juga harus learn how to make money in this industry, betul ya? Benar. Oke deh, thank you. Dapat banyak banget nih Bro Ari. Ya, udah selesai. Kita jadi host balik lagi.